Halo teman sehat, kembali lagi bersama Suci. Pada episode ini podcast yang lalu kita telah membahas bahwa hampir semua agama menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Bahkan ternyata bukan hanya manusia saja yang berpuasa, namun juga hewan dan tumbuhan juga berpuasa loh. Nah, jika teman sehat ingin kenal dan tahu lebih jauh tentang pembahasannya, teman sehat bisa cek di video link podcast sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan berbincang tentang menakjubkannya manfaat berpuasa. Secara umum yang kita ketahui bahwa manfaat puasa secara spiritual yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, apakah ada manfaat lainnya nih selain manfaat tersebut? Dan apa saja sih manfaatnya? Seperti di episode sebelumnya, kita akan temukan jawabannya melalui narasumber yang sudah pastinya tidak asing lagi, yaitu Guru Besar FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin. Selamat juga. Apa kabar? Suci? Ya, alhamdulillah baik, Prof. Prof. Hardin sendiri apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terlihat sih, Prof. Semakin bugar nih makin hari. Terima kasih. Nah, Prof, saya penasaran nih, Prof. Secara spiritual kan kita sudah tahu nih, Prof, manfaatnya untuk mendekatkan diri lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Nah, apakah ada manfaat lain, Prof, dari puasa itu sendiri? Ya, karena memang dasarnya tadi puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan ya, termasuk makan dan minum. Kalau di puasa Ramadan itu kan totalitas dari yang membatalkan. Nah, akibat dari membatasi makan dan minum tadi, kalau diatur dengan cara yang baik dan benar, maka akan banyak sekali manfaatnya baik secara fisik. Fisik itu akhirnya berdampak pada kesehatan, berdampak pada kemampuan berpikir, kemudian juga secara sosial, bahkan secara ekonomi. Secara sosial, karena memang ada ritual kita sholat bersama, tarawih itu umumnya kan lebih bahagia dilaksanakan bersama-sama. Kalau nggak pandemik pasti di masjid, tapi pandemik kalau sudah mulai reda pasti itu kan menjadi media sosial. Bukan medsos ya, media kita berinteraksi secara sosial ya dengan teman-teman, dengan sesama tetangga yang jarang ketemu, jadi ketemu gitu ya. Belum lagi ketika berbagai kegiatan menjelang mengakhiri dari Ramadan ya, ada kegiatan berbagi melalui zakat, juga dianjurkan sedekah. Itu kan berarti terjadi interaksi dari orang yang memberi sedekah dengan menerima sedekah. Juga pada saat Lebaran, ya, merayakan bersama-sama, saling berkunjung. Itu efek dari ibadah puasa Ramadan sampai secara sosial dan ekonomi. Itu kan berarti kalau kita berbagi meringankan beban orang yang nggak mampu ya. Iya, betul. Sementara yang berbagi ada imbalan dari Yang Maha Kuasa. Banyak lagi sebenarnya. Bisa kita telusuri satu demi satu apa aja manfaat fisiknya, apa aja manfaat kesehatannya. Ya, jadi banyak sekali ya, Prof, manfaatnya, mulai dari ada manfaat sosial, kesehatan ya juga khususnya, dan juga ekonomi juga tadi yang sudah Prof Hardin jelaskan. Nah, karena cukup banyak nih, Prof, apakah semua manfaat dari puasa itu sama, Prof? Dan apakah manfaat tersebut dapat diraih? Ada banyak jenis puasa sih ya, tentunya manfaat secara fisiknya nggak akan sama ya, ada bedanya. Bahwa misalnya ada orang ngikuti puasa pertamanya Nabi Adam itu kan yang ketika terang bulan ya, berarti hanya sekali dalam sebulan. Tentunya efeknya secara fisik dan kesehatan akan beda dengan kalau sepanjang hari selama 1 bulan seperti Ramadan ya, di mana mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, malam boleh makan dan minum. Akan beda lagi dengan puasa yang disebut dengan puasa berselang, puasanya Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Jadi untuk kita bisa katakan manfaat secara fisik bisa mengendalikan lemak tubuh, karena lemak berlebih itu sudah banyak bukti berisiko pada gangguan kesehatan, bisa meningkatkan risiko jantung koroner, bisa meningkatkan risiko stroke, bisa meningkatkan risiko kanker, bisa meningkatkan risiko diabetes, banyak penyakit ya yang disebabkan oleh kelebihan lemak. Nah, ternyata dengan sebulan puasa Ramadan itu bisa mudah dikelola kalau kita melaksanakan dengan cara yang benar.
tepat, tertib. Apa maksudnya cara benar? Pertama ya bagaimana supaya kita makan tidak berlebihan ketika berbuka, makan nggak berlebihan ketika makan malam, makan sekedarnya, cukup air minum ketika sahur. Maka dengan begitu mudah lingkar pinggang kita yang lebar jadi kecil, lemak kita yang banyak jadi normal kembali. Kemudian itu efeknya luar biasa kepada sistem hormon kita. Insulin kita kalau misalnya udah usia 35 mulai nggak sensitif, dia sensitif kembali. Udah banyak itu buktinya sehingga dia bisa tercegah dari hiperglikemia atau yang cenderung nanti menjadi diabetes misalnya gitu ya. Begitu juga HDL, kolesterol baik istilah lainnya, itu karena puasa Ramadan tuh bisa meningkat ya. Yang kolesterol jahatnya LDL jadi menurun. Nah, ini cikal bakal untuk hidup sehat. Bahkan kalau kita bicara hati, nanti ada topik Bapak tawarkan ada lagi, apakah puasa itu membersihkan hati? Ya, nanti jawabannya nanti deh. Iya. Jadi tetap ini ya, jangan kasih spoiler ya Prof, karena akan ada di episode selanjutnya. Nah, jadi tadi semua puasa itu memiliki manfaat yang sama itu belum tentu ya Prof? Belum tentu ya, jadi akan berbeda ya. Tergantung tadi cara melaksananya harinya. Tapi kalaupun tadi misalnya intermittent fasting, kalau itu dilakukan sampai 8 minggu, 12 minggu ya, berbulan-bulan, itu juga bisa mencapai manfaat Ramadan yang tadi 1 bulan ya, 29 atau 30 hari. Nah, kalau dari segi kesehatan nih Prof, ada info nih, saya dapat info nih bahwa ada yang menyatakan bahwa puasa itu dapat mendetoksifikasi tubuh Prof, dan juga untuk peremajaan sel. Apakah benar Prof? Jika benar gimana sih Prof mekanismenya? Ya, tergantung lagi kita melaksanakan puasanya. Kalau kita tadi puasa tadi tidak defisit kalori, apa artinya defisit kalori? Kalau biasanya kita makan untuk mendapatkan 2000 kalori, misalnya kebutuhan energinya itu dengan setiap kali waktu makan satu piring, kemudian tambah lauk pauk sayur buah. Nah, ketika kita puasa Ramadan misalnya, berbuka, makan malam, sahur. Itu kalau tidak kita kurangi atau defisit 200 sampai 500 600 kilokalori ya dalam sehari, maka detox itu tidak akan terjadi. Artinya kalau makan kita biasa-biasa saja, memindahkan makan siang menjadi makan berbuka, makan malamnya tetap, makan pagi jadi pindahin ke sahur, berarti nggak ada perubahan jumlah total kalori ya. Maka manfaatnya kepenurunan lemak masih mungkin karena perbedaan jarak tadi ya, tapi jarak waktu makan. Tapi untuk ke detox itu diperlukan suatu proses yang namanya autofagi. Ya, nanti kita bicarakan lagi apa itu autofagi ya. Orang dapat hadiah Nobel itu karena autofagi. Jadi ketika kita tidak masuk makanan dan minuman selama 14 jam, 13-14 jam, maka sel-sel tubuh kita ya, terutama tadi sel-sel yang namanya autofagosom ya, ada sel yang bisa menangkap sel-sel yang udah lunglai, udah tua, lansia atau patogen, udah rusak, dia bekerja itu memakan. Dengan dia memakan inilah menghancurkan, itu terjadi proses detox tadi. Kalau untuk yang peremajaan sel nih Prof, ya, jadi awalnya detox dulu. Detox ya, dulu ya Prof. Ketika kotoran-kotoran tadi mulai dibersihkan, ya, maka sel-sel tua ini nggak ada, maka diperlukan sel pengganti kan. Pengganti yang baru, ya. Nah, dengan kita kualitas makanan tetap dijaga, ada sumber proteinnya ketika sahur dan makan malam. Kalau berbuka kan jarang dengan sumber protein ya. Yang paling simpel sumber protein itu apa ya? Kalau dalam bentuk padatan itu telur itu paling murah deh. Mungkin di pantai ikan paling murah ya. Ya, jangan dilupakan itu sumber protein juga di dalam bulan puasa. Kalau berupa cairan tinggal diteguk ya, itu namanya susu gitu ya. Ya, itu diperlukan karena untuk regenerasi tadi harus ada DNA, harus ada asam amino ya, untuk bekal regenerasi tadi setelah terjadi detox. Jadi dikurangi asupan itu ya, kurang lebih berapa sih 500 kilokalori itu kurang lebih ya setengah piring nasi ya. Setengah sampai 1 piring nasi goreng ya. Kalau 500 udah nasi goreng ya. Kalau setengah piring itu nasi putih gitu. Ya. Jadi apakah ini Prof, kan tadi sudah
dijelaskan bahwa puasa bisa mendetoksifikasi tubuh dan juga peremajaan tubuh ya Prof. Tapi tidak hanya puasa sehari loh. Tidak hanya puasa Iya, sehari ya, Prof. jadi dia kalau kita tadi kekurangan energi defisit mulai hari ketiga itu baru mulai bisa terjadi. Jadi kalau hanya sehari ini puasa sudah tunggak, ya nggak terjadi deh. Iya. Berarti mulai dari hari ketiga puasa ya Prof. Iya itu. Kalau kita atur tadi ada defisit ya. Iya. Kalau kita nggak defisit makan sekenyangnya, sama aja. ya sama aja. Karena itu ada orang habis puasa ketika Lebaran, hai ketemu, lu kelihatannya kok tambah seger deh. Iya. Maksudnya tambah gemuk maksudnya gitu ya. Itu berarti makannya justru kebanyakan, nggak akan terjadi detox. Berarti apakah ini Prof, puasa juga dapat bikin kita awet muda gitu Prof, dan juga kulit. Ya, saya pikir itu ada topik khusus lagi nanti ya. Wah, itu luar biasa. Temuan-temuan sekarang yang menunjukkan dari berbagai kajian bahwa kualitas dari sel kita salah satunya ditentukan bahkan kalau oleh puasa. Bahkan dunia kedokteran ya yang mengenal istilah stem cell, sel punca ya, stem cell, yang orang kalau ingin melakukan regenerasi jaringan tertentu, bahkan itu dicangkokkan, itu lagi-lagi salah satu rahasianya dengan puasa, stem cell kita bisa melakukan regenerasi. Sesuai dengan temanya ya Prof, benar-benar menakjubkan sekali nih manfaat puasa. Belum lagi pada kecerdasan loh. Kecerdasan juga berpengaruh ya. Mau dibahas sekarang atau nanti ya? Boleh sekarang Prof. Mungkin karena sedikit saja mungkin. Jadi puasa tadi meningkatkan namanya brain derived neuropathic factor. Faktor neuropatik ada di otak kita. Perannya apa? Peran dari BDNF ini, brain neuropathic derived neuropathic factor ini untuk mengoptimalkan komunikasi antar sel-sel saraf. Di saraf kita sinap-sinap ini kan tugasnya menyimpan, sama kalau ada yang bertanya dikeluarkan pesan dari otak kita. Nah, BDNF ini punya peran. Jadi kalau BDNF tadi normal, kemampuan kita mengingat jadi bagus. Kalau BDNF-nya rendah, maka kita gampang lupa. Nah, dan itu juga mengingatkan saya waktu saya masa kecil ya. Jadi orang-orang ikut di pesantren itu seringkali oleh guru ngaji disuruh berpuasa. Apalagi yang ingin hafal Al-Quran. Jadi benar juga gitu, karena tapi memang berpuasa dalam arti tata yang benar, tidak berarti puasanya hanya minum air putih aja gitu ya. Pasti kan kekurangan zat gizi jadinya. Kalau sehari sih nggak apa-apa, kalau berhari-hari jadi celaka. Nah, itu ternyata terbukti meningkatkan BDNF, dan BDNF ini meningkatkan daya tangkap otak dalam menangkap pesan dan mengeluarkan pesan. Orang cerdas itu kan karena dia mampu menangkap, mampu mengeluarkan sesuai pertanyaan kan. Iya betul sekali Prof. Iya. Iya, jadi selain itu juga manfaatnya meningkatkan kecerdasan juga ya Prof. Tapi dengan cara yang benar juga ya puasanya, teman sehat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan nih Prof, ada manfaat sosial dan ekonomi. Bisa dijelaskan lebih detail Prof? Ya, secara sosial salah satunya tadi bahwa memang menyertai puasa itu kan ada anjuran untuk kita saling meningkatkan berbuat baik ya. Jangan berbuat jahat, justru itu membatalkan ya. Berbuat baik. Salah satu cara berbuat baik itu berbagi. Buat orang yang nggak punya materi, uang, ya senyum itu udah berbagi ya. Nah, seperti itu sekarang senyum itu. Tapi buat orang yang punya memang materi, berbaginya macam-macam. Dengan pakaian, dengan kue, dengan berbuka bersama, diundang atau memberi, itu kan membahagiakan, membuat ikatan-ikatan sosial kita makin kuat. Jadi kalau saya puasa nanti ngundang Suci misalnya, Ci datang nih sama keluarga, yuk kita makan bareng. Itu kan secara sosial memperkuat silaturahmi ya. Nah, kalau semua orang melakukan itu di masyarakat, silaturahmi di masyarakat kuat, akhirnya nggak ada tuh di masyarakat itu terjadi kejahatan, karena semua sudah saling kuat ikatan-ikatan silaturahminya kan, secara sosial. Nah, kalau secara ekonomi ya, nah beberapa penelitian juga menunjukkan ya, kalau kita tadi puasa dengan cara defisit kalori, itu energi basal, energi yang kita butuhkan untuk semua organ-organ kita ini bisa bekerja dengan baik ketika kita istirahat, itu namanya energi basal yang basic ya. Itu menurun sampai 5-10%. Artinya apa? Ketika kita setelah lebaran, kalau kita nggak hancurkan itu, artinya kebutuhan kita tuh ngirit loh.
kita bisa save 10% energi, 5% energi. Itu kan harusnya jadi tabungan ya. Tapi kalau kita makan sama seperti sebelum puasa lalu, kita jadi cepat gemuk. Makanya beberapa penelitian juga menunjukkan 2 bulan setelah Lebaran orang naik lagi berat badannya. Karena pertama, sebenarnya ada kiatnya. Ya puasa sunnah 6 hari Syawal. Itu untuk memaintain sebenarnya. Tapi itu nanti topik tersendiri lagi deh. Prof, siap. Nah, tadi kalau untuk ekonominya Prof, kan tadi. Oh iya, tadi kan ekonomi ngirit kan? Iya, jadi lebih irit. Jadi lebih ngirit kan? Pengeluarannya juga Jadi kalau misalnya orang makan beras itu 1 bulan 10 kilo. Itu kan jadi berapa? Kurang 10% jadi 9 kilo kan? Iya, untuk memenuhi kebutuhan energinya. Ya kan? Iya, betul kan? sekali. Bayangin 1 kilo 1 orang. Kalau 270 juta penduduk Indonesia berapa? 1 kilo 1 orang. Nah, berarti jadinya 270 juta kilo kan? Iya. Wow, how come? Berapa petani bisa diamankan itu ya? Atau hektar sawah tidak perlu harus diperluas gitu ya. Betul sekali. Ya, tapi kan hanya 85% Muslim, kemudian dari 85% Muslim itu katakanlah ada 70-80%-nya yang diwajibkan puasa. Kan nggak semua diwajibkan, anak-anak kan enggak. Iya. Jadi menurut saya ada 175 juta penduduk Indonesia yang berpuasa, yang diwajibkan puasa. Ya. Dan bisa memberikan dampak yang sosial dan ekonomi juga ya. Betul. Prof, ke negara kita. Nah Prof, tadi kan dibahas ya Prof mengenai manfaat, banyak banget manfaat puasa nih Prof. Nah, dampak ekonomi juga ya, iya, karena tadi orang berbagi ya. Oh, saya ingin memberikan sedekah nih sama tetangga. Saya mau berikan kerudung nih buat remaja-remaja putri. Itu kan berarti terjadi pembelian dan pemberian. Itu kan di mana dia beli, pasti ada ekonomi yang tumbuh kan? Iya. Bisnis kerudung, bisnis sajadah, bisnis kurma, bisnis buah, bisnis macam-macam. Bisnis restoran karena ngajak makan di restoran, berbuka. Ya. Berbuka puasa bersama. Ya, jadi itu memberi dampak ekonomi. Iya, betul. Nah, Prof, tadi kan sudah dibahas mengenai berbagai macam dampak positifnya ya Prof. Nah, apakah ada nih Prof dampak negatif dari puasa itu sendiri Prof? Kalau menurut Prof Hardin sendiri? Ya, kalau puasa secara spiritual nggak ada ya bukti, karena apalagi puasa Ramadan ini sebenarnya sudah kondisi sangat-sangat minimal risiko bandingkan waktu Nabi Musa puasa 40 hari. Iya. Bukan 30 hari ya. Iya. Nabi Yunus juga. Nah, Nabi Yunus di dalam perut ikan ya. Oke lah, karena memang setiap nabi punya keajaiban memang pada diri mereka masing-masing. Tapi dengan cara puasa Ramadan ini adalah cara yang sebenarnya buat semua orang yang diwajibkan mulai remaja ke atas itu relatif seharusnya ringan. Bahwa ada orang takut ya yang tidak pernah puasa, apa nggak takut ya, apa nggak sakit ya, ya itu kekhawatiran aja. Karena sebenarnya tubuh kita ini disiapkan cadangan, ada cadangan di tubuh kita. Ketika kita nggak makan, cadangan tadi digunakan ya. Sama dengan cerita musim paceklik ya, ketika musim panen banyak makanan, kalau itu disimpan ketika paceklik itu dipakai kan dari gudang, simpanan padi, simpanan jagung. Tapi kalau nggak ada cadangan, berarti kalau kita kurus kerempeng sakit-sakitan, ya emang nggak. Makanya nggak dianjurkan orang sakit berpuasa kan. Iya. Jadi sebenarnya lebih nggak ada ya Prof sebenarnya dampak negatifnya, justru malah condong ke dampak positif. Negatif itu akan terjadi kalau melakukannya tidak cara yang benar. Minum langsung 5 gelas waktu berbuka misalnya ya, itu bisa jadi namanya hiponatremia. Natriumnya jadi rendah karena terlalu encer misalnya, bisa pusing, bisa ototnya jadi lemah. Tapi kalau dilakukan dengan cara baik dan benar, tidak masalah. Ya, bermanfaat justru. Bermanfaat justru ya. Jadi sebenarnya negatifnya itu mungkin karena salah menerapkannya, berpuasanya salah, berbukanya juga salah, sahurnya juga mungkin ada yang salah gitu ya. Atau tidur melulu. Atau tidur terus gitu. Malas sahur. Iya begitu. Baik, terima kasih Prof Hardin atas bincang-bincangnya tentang manfaat puasa hari ini. Terima kasih juga untuk teman sehat yang telah menonton dari awal hingga akhir pada episode kali ini. Jangan lupa juga untuk saksikan episode Liti Podcast selanjutnya dan yang akan tayang setiap harinya selama bulan Ramadan.
di eksklusif di channel YouTube Lini Sehat dan juga Spotify. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe dan stay healthy. Sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik berbagai tren puasa yang perlu teman sehat ketahui. See you!